di sekolah ya, tidak sakit dan sebagainya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmatnya sampai kepada kita yang masih menjalankan perintahnya. Tadi saya lihat ada yang sholat duha ya. Ya, itu bagus ya. Sholat duha supaya diberi keberkahan dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu di sekolah dan seterusnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir hari ini, ada yang sakit? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Nah, sekarang di ruangan ini ada yang sakit enggak? Kalau yang sakit, angkat tangan ya. Pak, saya sakit apa? Rambut, ya? Sakit gigi, sakit telinga, dan sebagainya ya? Oke. Tidak ada ya? Tidak ada yang sakit ya? Jadi semuanya sehat? Oke. Waktu kemarin, hari Minggu, aktivitasnya apa? Jalan-jalan. Ada yang jalan-jalan kan? Ya. Weekend. Oke. Ada yang cuci kain, cuci baju, cuci piring, di pasar, ya. Oke. Setelah aktivitas hari Minggu kemarin, bagaimana? Capek enggak? Lelah ya? Ya, capek. Tapi ketika di sekarang tidak capek. Ya, tetap capek ya, tapi semangatnya masih ada ya. Tetap semangat ya. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmat kesehatan, kesempatan dan sebagainya, mari kita berdoa. Ya? Doa akan dipimpin oleh ketua kelas saja ya. Oh, tidak ada ketua kelas. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Ya? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi kalian tadi sudah berdoa ya. Doa itu supaya kita diberi keberkahan dalam belajar ya. Oke, baik. Selanjutnya sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan ini ada botol ya. Ini ada botol. Lalu botol ini akan saya lubangi di bawah. Apa yang terjadi? Apakah dia akan bocor? Tidak. Apakah dia akan keluar atau tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang ya. Oke, kita coba. Tidak. Setelah saya lubangi apa yang terjadi? Ya, airnya tidak keluar ya. Padahal ini sudah dilubangi. Ada yang alasannya? Karena ada sekali udara. Ya. Karena tidak ada udara di dalam. Ya, coba kalau ini saya buka. Ketika saya buka, apa yang terjadi? Airnya keluar. Airnya keluar ya. Tes. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ada udara di dalam. Karena ada udara di dalam. Oke. Kalau yang tadi tidak ini kenapa? Yang tadi airnya tidak keluar kenapa? Di dalamnya tidak ada sehingga ini yang tidak keluar ya. Oke. Kenapa hal itu terjadi? Mari kita lihat ya. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, pada pembelajaran ini kan kita akan belajar tentang fluida ya. Fluida statis. Salah satunya adalah tekanan hidrostatis. Nah, kenapa ini pada saat ditutup airnya tidak keluar, lalu pada saat dibuka airnya keluar? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kita tahu rumus tekanan hidrostatis adalah ini P sama dengan Rho kali G kali H ya. Nah, massa jenis air itu adalah 1000 ya. Massa jenis air 1000 kg per meter. Lalu tinggi atau kedalaman fluida atau tinggi air ini saya sudah hitung. Ini adalah 9 cm. Nah, kan? 9 cm. Oke. Lalu apa lagi yang kita ketahui? G, gravitasi ya. Gravitasi
kita salin ke meter 0,09 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi massa jenis air adalah 1000 dikali dengan gravitasi 10 meter per sekon dikali dengan ketinggian atau kedalaman air 0,09 meter. Hasilnya adalah 900 pascal. Nah, sedangkan tekanan udara adalah 1 atm atau 10⁵ pascal atau 100.000 pascal. Coba kalian bandingkan. Tekanan yang dihasilkan oleh air ini ya, ini kita anggap sebagai bejana tertutup ya. Bejana tertutup ini kan tertutup ya. Jadi ini adalah bejana tertutup. Oke. Nah, tekanan udara adalah 100.000 pascal. Sedangkan tekanan air pada bejana tertutup yang tadi itu yang di botol adalah 900 pascal. Nah, apa yang terjadi? Mana lebih besar? Tekanan udara atau tekanan air yang di dalam ini? Tekanan udara. Maka yang menyebabkan dia tidak keluar air itu karena tekanan udara di luar itu lebih besar daripada tekanan air yang mau keluar. Ya, sehingga dia ditahan oleh tekanan udara luar yang 100.000 pascal. Oke. Selanjutnya, nah, ketika dibuka tutupnya, dia langsung keluar airnya. Kenapa? Ya, ada tekanan udara yang masuk ya. Jadi ketika ini dibuka, maka ada tekanan udara luar yang masuk, ya, yaitu penol ya. Penol ini, dia masuk ini. Dia tekanan udara itu adalah 100.000 pascal ditambah dengan tekanan air yang di botol itu 900, maka tekanannya jadi 100.900. Bedakan dengan tekanan udara luar. Ya, tekanan udara yang di luar sini. Di sini hanya 100.000 ya. Tapi tekanan yang masuk ke dalam adalah tekanan air 900 ditambah dengan tekanan udara 100.900 pascal. Sehingga pada saat dibuka ini akan keluar. Ya? Paham ya? Ya. Itulah alasannya. Oke, baik. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, satunya adalah tekanan hidrostatis. Materinya adalah fluida statis. Ya? Ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu manfaat kita belajar fluida statis? Ada yang tahu manfaatnya enggak? Ada yang tahu manfaat kita belajar ini? Fluida statis. Di kantin apa namanya? Yang begitu apa? Galon airnya di sini ada ini ya? Ada lubang. Ya. Ya, ada lubang. Mengapa di kantin itu ibu kantin biasa mereka melubangi di atas itu? Supaya ada udara yang masuk sehingga airnya keluar ya. Airnya bisa keluar kencang bisa ya. Seperti itu. Padahal mereka tidak belajar ya. Mereka tidak tahu ini. Kalian yang lebih tahu tentang tekanan hidrostatis. Ada lagi yang tahu manfaatnya? Dapat menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehat. Ya, dapat menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kalian IPA ya? Bisa saja di antara kalian ada yang mau jadi suster. Kamu mau jadi suster? Ya, betul masuk pendidikan. Oh, bidan bagus ya. Nah, suster itu biasa memasang apa? Infus ya. Pernah lihat infus? Ya. Kenapa infus diletakkan lebih tinggi daripada pasien? Ya, kalau dia pasien lebih tinggi daripada apa infusnya, maka darahnya akan naik karena tekanan darah akan lebih besar daripada tekanan, makanya dia lebih tinggi ya atas. Ada lagi manfaatnya yang lain? Kalian lihat kulit kalian ada pori-pori ya? Ya. Ada pori-pori.
Nah, kenapa darahnya tidak keluar dari pori-pori? Karena ada tekanan udara yang berbeda. Ya, Allah menciptakan tekanan udara 100.000 Pascal. Tekanan udara yang di luar ini adalah 100.000 Pascal, sehingga darah tidak akan keluar dari pori-pori. Ya, bagaimana kalau di atas gunung yang sangat tinggi? Bagaimana kalau kita pergi di atas gunung yang sangat tinggi sekali ya? Tekanan udara di atas gunung itu sangat kecil. Apa yang terjadi? Tekanan udara di atas gunung sangat kecil. Apa yang terjadi? Susah bernapas. Ya, susah bernapas. Lalu hubungannya dengan darah, darah nanti akan keluar lewat rongga-rongga seperti telinga dan sebagainya. Ya, karena tekanan udara di atas bukit yang sangat tinggi itu sangat rendah, di bawah dari 100.000, sehingga tidak bisa menahan tekanan darah yang ada, sehingga bisa keluar dari telinga dan hidung, dari mata dan sebagainya. Ya, makanya manfaatnya adalah salah satunya kita bersyukur atas ciptaan Allah, yaitu adalah udara, tekanan udara 100.000 Pascal. Paham? Paham. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, perhatikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kedua untuk fluida statis adalah, jadi melalui model pembelajaran PDBL dengan media LMS tentang konsep hukum Pascal dan hukum Archimedes, kalian dapat yang pertama menciptakan produk yang berkaitan dengan hukum Pascal ya. Jadi kalian dapat menciptakan produk yang berkaitan dengan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang kedua apa? Membuktikan peristiwa hukum Pascal dan hukum Archimedes dengan benar. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil produk yang berkaitan dengan hukum Pascal dan hukum Archimedes dengan benar. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada ini, saya jelaskan dulu ya. Dari pembelajaran kita hari ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kalian mengisi pretest. Setelah itu kalian bisa membaca modul ya. Lalu membuat produk. Kalian akan membuat produk, nanti contoh produknya akan bisa kalian lihat di sini ya. Bisa lihat di situ. Setelah itu kalian akan presentasi, dan setelah presentasi kita akan post test atau quiz harian. Ya. Oke, baik, silakan saya beri waktu 5 menit, 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan tes. Silakan klik tesnya. Klik tes. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ya. Masuk pada kegiatan inti. Jadi yang pertama, perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, monitoring pelaksanaan kegiatan. Nanti kalian tuliskan nama produknya, lalu alat dan bahan, lalu gambar. Gambar produknya, lalu menguji hasil produk, prinsip kerja produk bagaimana, lalu kemudian ya, pengujian produk. Lalu langkah ke-6, evaluasi. Kalian jelaskan ya. Jelaskan yang berikut. Ya, sampai situ ya. Jadi terakhir kalian akan presentasikan ya. Oke, baik, sekarang kita akan mulai kegiatan per kelompok. Kelompok 1 ambil apa? Jembatan hidrolik. Kelompok 2 kapal selam. Kelompok 3 kapal selam. Kelompok 4 lift hidrolik ya. Oke, baik. Selanjutnya sekarang silakan alatnya diambil ya. Silakan alat-alatnya. Kita akan mulai bekerja. Oke. Semangat adik. Siapa mau pilih sih? Saya Pak Guru.
Pulang anu, dia pulang. Kalau ini terbang nih. Ya. Udah sampai di sini. Itu yang mau ke box apa? Pulang. Coba. Pesawat. Jangan bertiup. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, kami akan menunjukkan pembuatan kapal selam. Begitu boleh pakai deh. Boleh. Oke. Kalau bisa ditikis ini. Kenapa batu besar saya? Di kaki kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kami akan memperhatikan pembuatan kapal selam Koko Archimedes. Untuk itu, simak video kami berikut ini. Pakus latte, botol plastik. Segala produk. Dia kirim foto semua ini. Di ada kita ada kita. Sangkas lo itu. Iya. Soti deh. Ayo lagi. Mana? Mana enggak? Ini ya. Ini tadi ada tago yang di sini kursi. Pakai foto yang sana. Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mengucapkan umat Mires Aku punya. Ada yang video? Nanti videonya kirim lewat WA aja boleh. Sama nanti saya mau buat video. Oke, selamat terakhir nanti bang. Saya tidak dapat ini. Yang lain makan di angkat aja, sampai yang
Anu? Berapa sih? Anu kelima. Landasan itu ya? Landasan bagus ini. Pulang. Baru langsung aja. Semangat. Semangat ya. Kayaknya dia langsung mulai am. Sebenarnya gimana? Adit banget nih Wirwir. Boleh. Nggak tahu si Adit tuh di kapan? Iya. Ini mah yang ada waktu apa patanen di nggak dapat janji dari nomor satu. Kalau panganan 2 bulan. Ya serius, jadi mau bilang kasih cancel. Tapi pas bulan pulang, udah ditambah. Itu langsung dilem supaya tidak mau ini. Kau udah sudah paling Dari motor. udah kita coba dulu. Depan mana Pak Pren? Isi pak guru taruh di atas mana yang taruh di bawah. Jadi sama punya ini. Nanti langsung lem ya. Jangan kasih arah. Pakai ut lagi tuh. Nanti nggak bikin kamu seperti benar nih. Kita 5 bulan kan pacaran. Masih belum mau pacaran. Oh, terus kayak gini. Iya. Kemarin kan sih baru nggak tahu baru ada di sama baru jadi lah. Dia potong-potong. Jangan lupa overthinking. Nanti kita overthinking panggil apa? Kita bisa kuat tanpa dia. Saya tidak menghargai kamu. Wait, tapi tidak bukan tebak saja. Tidak bukan begitu lah ya. Kau coba tidak. Oh, ada yang tes. Dia tidak. Dia bakal lupa list story. Itu dia mas tapi chat. Itu aja kamu punya deh.
Ya Allah, deh dia. Ribut lagi tuh. Bagi kita sekarang sebagai Pakai penting tuh. padahal jam bersambung di sakit. Tuh ingin Makassar. Apa? Tidak tercokoi. Weh, main apa sih? Manja. Dan pakai bag. Dari tangan. Aduh. Cocok itu. Bukan siapa kok? Aku belum panas. Belum panas. Anu, baru atau Dengan majikan sama lagi. Bantuin saja sih. Hati-hati ya, kalau biasanya belum panas. ya hari tak kisah apa kita. Ya hari teh. Sudah ya nonton. Ya Pak. Ada betul apa dia? Kau bukan kita. Betul pembalik cewek. Baru lah bilang kita tuh mesti jadi mesti jadi cewek. Suci ada hari orang sini. Main-main. Oh, sorry. Jadi maksudnya Adit kira Adit sebagai Adit dia juga Bapak saya malah pada rumah kemana ke cewek ini tiara. Tidak, maksudnya siapa yang ngaku pakai ada di dalam. Semakin dia lemes ini. terang yang WA. Tapi ngecek sih. Bagus kita temukan kita sekarang Dewi masih belum ngecek. Itu Adit. Siapa tahu saya. Tidak ada di rumahnya setiap. Jadi biasa-biasa aja. Baru modus kan? Teman-teman saja. Ya gitu yang menjadi masalah. Anak-anak itu. Iya. Baru anu kalau masalah begitu. Kalau masalah itu pakai tinggal itu Kita ada. sampai 12 ya. Ya, Kasih ada waktu sedikit. dewasa dong. Jam. Yo dewasa dong biar pro. Musik skater. Come on, babe. Kemarin yang tes ini. Apa itu? Pagi.
semangka. Ini sudah mulai nampak kan sebagai insinyur. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi Bagus aja kita kirim. ada yang jadi fotografer. Jadi basi. Oh, bisa jadi. Jadi direktur ya. Jadi yang bekerja keras itu yang IPA. Jadi Dia itu bahasa Lain. sudah datang. ini saya ini Pak, durasi baru lem. Tika jarum tadi Lem dulu. Lem dinding. Dibayar cerewet sekali. Ada lem, di Pak Guru bilang ada lem bibir. Tidak bisa. Siap ya. Wah, mantap. Sudah kami ada bukan kasih lagi mas. Mulai nampak ya. Mulai nampak penampakannya. Berarti insomnia aja. Mulai nampak masa depan. Jadi lubang-lubang apa? Jangan Pi, jangan lupa kita. Mana kita lubang bagian mana? Ya udah lagi mau bikin itu tanpa. So, ini baru terbatas tadi. Iya, salah satunya di lem. Baru dia berkelakon mana? Dia berkelakon. Dia baru dia kan dokter dari sini. Iya. Senin ya? Iya, sini kan ini. Dia bawa orang gitu. Ini aja kalau sekali. Oh, sini yang satu. Iya. Ini berarti kalau itu ada Tadi Bang ada Bang mana dia? mana sekolah? Jangan padirin ya, Kak. Sampai ini.
menggunakan suntik tidak mampu untuk memasukkan udara ke dalam tangki atau balon. Baik. Ya, ini saya. Maaf. Jadi terlihat di sini bahwa kapal selam mengapung di air atau melayang. Ini cara kerjanya bagaimana? Jadi Cara kerjanya ketika ini apa? Video. Ya. Jadi cara kerja dari produk yang kami buat yaitu kapal selam akan mengapung ketika rongga diisi dengan udara seperti yang sudah saya cerita tadi, sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal. Sebaliknya jika kapal selam akan tenggelam ketika gaya angkat tidak ada atau kecil dari berat kapal selam. Ya, jadi dia masuk apa? Air, jadi dia berat ya? Ya. Sehingga dia tenggelam. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada. Baik, dari penjelasan kami, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok-kelompok lain? Untuk itu kami silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Silahkan. Kenapa ini tiga? Ya, silakan. Saya Bapak dan bertanya dong. Pertanyaan saya tidak. Nggak apa-apa, silakan. Dia lagi ini megang terus. baik, kami beri 2 pertanyaan. Dari itu kamu dari kamu dari kamu. Kendala yang apa kendala yang ada di kapal selam Dari itu? cara pembuatan tadi. Ya. Oke, jadi kendala dari pembuatan ini yaitu suntik. Yang tadinya suntik itu untuk memompa balon yang terisi di kapal selam. Namun suntik tersebut tidak mampu untuk memasukkan udara di tangki atau balon. Jadi kami menggunakan alternatif mulut untuk mengisi udara ke dalam balon. Baik, apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, lagi ada 1 pertanyaan, kalau ada Ya, silakan silakan. kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, sudah cukup. Baik, untuk itu karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kami tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kelompok berapa lagi yang mau presentasi? 3? Ya, silakan. Silakan kelompok 3 presentasi. Kita lihat apakah alatnya berfungsi atau tidak. Ayo. Jangan sampaikan ya. Habis ini kelompok 4 siap ya? Kelompok 4 habis ini ya? Ini solusi ya yang intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil kerja produk kami yaitu kapal selam menggunakan hukum Archimedes. Oke, langsung saja dipraktikkan cara kerjanya. Memula bahan ini kapal selam diletakkan di dalam air. Kemudian ditiup menggunakan mulut.
Tentunya kapal selamnya terapung bisa didesain. Ya, kapal selamnya terapung ya. Ya, Setelah itu ketika dilepas, bagaimana? pas ketika dia lepas, dia akan tenggelam. Ya, dia akan tenggelam lagi ya. Ya, Oh, Mula-mula kapal selam tenggelam di dalam air, kemudian jika ditiup, kapal selam tersebut naik ke atas dan terapung. Apakah dari hasil kerja proyek kami ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jalan. Baik, demikian penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya dari kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 4, oke, silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil produknya. Siapa? Maya keluar. Ajarnya? Maya nih. dua ini merah ini. Maya cuma tembak kayak itu. Lipat ke sana, bangkakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami membuat lift hidrolik. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama kardus, stik es, gunting, suntik, selang, mistar, pensil, tusuk gigi, lakban, dan lem tembak. Prinsip kerja produk akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip kerja produk yaitu jika suntik yang terisi air ditekan, maka suntik yang tidak terisi air akan mendorong lift untuk naik, dan sebaliknya jika ditarik maka lift akan turun. Fungsi dari produk yang telah kami buat yaitu untuk mengangkat benda. Jadi kami akan mencontohkan, coba perhatikan cara. Nah, jika ditarik maka liftnya akan turun. Seperti itulah yang di mall-mall. Nah, seperti ini ya guys ya. Dari penjelasan kami, apakah ada pertanyaan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, baik adik-adik, tadi kalian sudah mempraktekkan membuat produk dari hukum apa? Archimedes, lalu hukum Pascal. Dan saya lihat semua hasilnya baik dan bagus sekali ya. Oke, sekarang dari kegiatan yang telah kalian lakukan, apa saja yang dapat disimpulkan? Yang pertama apa? Ya, jadi tekanan ya. Jadi tekanan adalah budaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas. Yang kedua, tekanan hidrostatis apa? Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang diberikan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Ya, jadi semakin dalam
cair atau fluida, maka tekanannya akan semakin besar. Contohnya ini ya, menyelam, semakin dalam dia menyelam, maka tekanan yang dia rasakan akan semakin besar. Yang berikut, hukum pokok hidrostatika. Bagaimana? Semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatiknya sama. Tekanan hidrostatiknya sama ya. Yang berikut siapa yang prinsip Pascal? Saya kan. Yang praktek Pascal siapa? Kelompok 4 ya? Ya, bagaimana prinsip Pascal? Prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam suatu bentuk diteruskan sama besar dari segala arah. Sebagai contoh sederhana, aplikasi dari prinsip Pascal adalah dongkrak hidrolik. Ya, contohnya dongkrak hidrolik ya. Ada contoh lain? Kalian buat apa? Hidrolik. Ya, ini hidrolik ya. Ketika ditekan menggunakan suntik, maka dia akan menekan suntik yang lain, sehingga dia lid hidroliknya bisa bergerak ke atas. Oke. Selanjutnya yang Pascal. Siapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Jembatan hidrolik. Ya, bisa. Pascal ya. Jembatan hidrolik ya. Oke. Baik, selanjutnya yang hukum Archimedes. Kelompok. Kelompok 2. Ya, bagaimana hukum Archimedes? Sebuah benda yang berteluk sebagian atas sebelumnya ke dalam kaca akan mengurangi gaya di atas atau gaya apapun yang besarnya sama dengan satu benda yang tidak saling beda. Ya, jadi menurut hukum Archimedes bahwa benda yang terteluk sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya di atas atau gaya apapun yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Contoh produk yang dibuat apa? Kapal selam. Ya, jadi kapal selam bisa tenggelam. Bisa juga terapung. Ya, dia bisa terapung. Dia terapung karena dia dimasukkan Udara. Ya, makanya kalian pernah lihat ini ya, kapal, bukan kapal yang kapal laut. Ya, kapal laut itu dia terbuat dari apa? Buat dari Besi. Nah, kenapa kapal laut terbuat dari besi? Dia tidak tenggelam. Karena di dalam itu ada udara. Ya. Di tanki itu ada udara. Ya, karena di kapal laut itu dia ada rongga udara yang dimasukkan udara sehingga dia bisa terapung seperti yang dipraktikkan tadi di kapal selam. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kegiatan terakhir kita akan melakukan kuis ya. Oke, silakan masuk di LMS dan mengerjakan kuis. Waktunya 15 menit ya. Ini kuis harian ya. Kuis harian, silakan dikerjakan. Nah, ini kuis harian. Tadi kan dites toh. Sekarang kalian kerjakan kuis harian. Jangan Kerjakan sendiri ya. Jauh. Sudah mau tutup kan? Oke, sudah. Oke, baik. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah membuat proyek, mempresentasikan, mengisi mengisi kuis awal dan kuis akhir. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di luar jam, bisa lewat WA dan sebagainya, atau bisa di video guru atau dimanapun yang kita akan bertemu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha dan produk yang telah kalian buat dan juga presentasi. Ya. Oleh karena itu mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum menutup kita berdoa, doa akan dipimpin oleh silakan.
Dan silakan mempersiapkan diri untuk pertemuan berikut ya. Silakan baca-baca materi untuk pertemuan berikut. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.